Apabila nama itu saya ucap dan benar, kamu saya telan itu. Nggak mau saya. Selesaikan Panglima, udah gitu aja deh. Nggak mau, urusannya sama saya kalau nggak mau. Nah. Oh, berani Panglima. Orang dia mah hitam, hari Aapan putih, Neng. Kenapa kau pilih dia? Ini apa? Lihat. Tahu aku. Lihat! Setan kamu. Kau kemakan bentar lagi. Kau pun bisa kutelan. Telan, ha, telan. Telan. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu dari Tasikmalaya Selatan. Sepasang suami istri bernama Sofyan dan Eva. Sofyan membawa Eva istrinya kemari karena merasakan keluhan yang dirasa tidak masuk akal dan sudah diupayakan untuk berobat namun tidak kunjung sembuh. Yang saya kagum ya dari pasangan ini, mereka itu niat banget untuk berobat di Panglima Langit sampai harus menempuh 9 jam naik motor. Dia rela untuk menuju dari Tasikmalaya, dia ke Bandung dulu, istirahat di Bandung, kemudian nyambung lagi ke Cibubur, total 9 jam ya naik motor. Nah, biar cerita sendiri Sofyan dan Eva, siapa yang mau cerita? Gimana awal mulanya keluhan yang dirasakan Eva sehingga akhirnya kamu mengantarkan istrimu kemari? Ya pertamanya dari tahun-tahun belakang, dari 3 tahun belakang. Dari 3 tahun yang lalu sakitnya? Iya, 3 tahun yang lalu sakitnya. Pertamanya gatel, suka marah-marah, terus agak panas, kadang-kadang ngerasa panas, gatel. Terus saya coba obatin pakai ke dokter dulu ya, ke dokter pas gatel ke dokter katanya alergi, ternyata masih kerasa gatelnya. Saya bawa ke orang pintar, katanya ada gangguan dari makhluk gaib katanya. Pas yang parahnya tuh habis lebaran kemarin, kira-kira tanggal 7 Syawal, habis sholat Isya. Kebetulan hari itu, malam itu sholat Isyanya agak malaman soalnya dia ketiduran. Saya bangunin, Neng, bangun, sholat Isya dulu. Dia bangun, ambil wudhu, terus sholat. Habis sholat dia manggil-manggil, sini. Kenapa? Dia kayak habis napas, jantungnya nah itu yang parahnya. Sampai saat ini saya bawa ke langsung saya bawa ke panik ke klinik. Dicek darah, cek jantung, di EKG. Emang di EKG ada kendala, katanya jantungnya nggak beraturan. Tapi dicek darah normal semua, tekanan darah normal, di lab normal. Udah syarat dulu, dikasih oksigen, terus diinfus juga oksigen. Kebetulan ada di sana orang pintar yang saya kenal. Jadi dia nanya, kamu lagi ngapain sini? Saya bilang, saya lagi ngobatin istri saya. Itu di klinik itu? Di klinik. Terus dia nyamperin, coba lihat bang, ini tuh kenapa istri saya? Dia lihat, katanya, wah ini bukan bagian medis, ini harus di kampung katanya. Coba obatin bang. Diobatin, alhamdulillah. Satu juga saya cabut, pulang 2-3 hari itu kumat lagi jantungnya. Panggil lagi dia kan. 2-3 kali, ketiganya dia bilang bersih. Ternyata penyakit masih ada. Ganti lagi orang pinternya. 1-2 kali, 3 bilang bersih. Penyakit masih ada, ganti lagi, udah 5 kalau nggak salah tuh. Saya bisa mikir, mungkin ini bagian medis kali. Ya. Akhirnya ke dokter kalau lagi. dia bukan ke dokter yang saya pikir coba ke kota aja, kota Tasik, biar saya ke spesialis aja biar pasti. Iya, spesialis. Saya ke spesialis, dicek EKG, terus di rongsen, normal tuh. Saya tanya sama dokternya, dok ini kenapa? Udah maka obat dulu aja ini, kalau mendingan kesini lagi, kalau enggak juga kesini lagi biar pasti. Udah kasih obat, makan obat malah makin parah. Pertama makin parah, balik lagi ke pak dok kok makin parah katanya. Itu mungkin dosisnya kegedean nih, kasih ganti dosis, diturunin dosisnya, balik lagi pas di rasa masih tetap penyakit masih ada. Kembali lagi, dok, ini kenapa penyakitnya saya kok masih udah makan obat? Ini penyakit apaan? Katanya harus di EKG. Dok, di EKG udah saya bilang.
emang ada gangguan di detak jantungnya. Cuman yang saya mau tahu ini detak jantung kayak gini tuh kenapa? Penyakitnya apa? Disebabkan oleh apa ke saya? Udah dokter bilang, udah kalau gitu kita lab aja. Cuman lumayan katanya agak mahal biayanya. Udah nggak apa-apa dok, penting saya tahu istri saya biar saya pasti ngobatinnya. Jangan bimbang, jangan bingung ngobatinnya. Udah, ini di lab ya. Kata dokter tunggu 1 minggu hasilnya. Udah saya pulang 1 minggu kemudian saya ambil lagi hasil labnya. Saya tanyain lagi, konsul lagi, dok ini hasilnya udah keluar. Ini apa kesimpulannya? Dia malah bingung sendiri. Dia juga bisa mastiin. Dok ini penyakitnya apa? Kalau malah dia bilang kemungkinan. Saya bilang kan kata dokter kalau udah keluar hasil lab bisa mastiin. Udah saya pulang. Bener ini mungkin di kampung. Udah saya ke kampung cari lagi orang pinter. Udah ada 20 orang pinter yang saya datengin. Kata tangga ada di orang pinter di tempat kata saya datengin. 1 kali ada, kedua kali masih ada, ketiga kalinya udah dipagerin aja, dikuncin lagi, kunci aja biar gak masuk lagi. Udah saya kecil lagi, Pak kok udah bersih tapi penyakitnya masih ada. Katanya udah bersih, ketiga udah bersih, udah dikunci, dirasa-rasa masih ada, ganti lagi terus sampai 4 kali. Terus udah bingung kan, intinya udah capek lah ya, udah capek, uang udah habis berapa lah kalau disebutin mah. Istri saya lihat gimana bisa tahu YouTube Mata Langit? lihat istri. Oke, Sobat Mata Langit, kita lagi wawancara pasien, tiba-tiba Igun sudah kesurupan. Masalah apa ini? Kamu siapa? Kamu siapa? Kau ingat masalah kamu. Masalah apa? Kau pernah punya masalah sama seseorang. Sama siapa? Kau pernah menyakiti hati seseorang. Siapa? Sama siapa? Saya dari Jangan pukul-pukul badan Igun. Kamu dari mana? Saya dari situ Sangyang. Situ Sangyang. Oh. Situ Sangyang. Oh, mana itu? Mana? Tempat mana itu? Dia nggak tahu. Yang mana? Nggak tahu. Situ Sangyang. Coba jelasin dulu. Masalahnya apa? Kenapa ke istri saya? Ya, kenapa istrinya? Kenapa istri saya yang Kalau kamu punya masalah sama dia, kenapa istrinya yang diganggu? Coba saya tanya, kenapa? Istri kamu lebih muda. Apa? Lebih muda untuk saya ganggu. Istrimu lebih mudah untuk diganggu. Terus masalahnya apa? Yang saya tanya masalahnya nggak apa? adil dong, salah. Masalahnya apa? Saya nggak punya masalah sama. Kalau situ Sangyang, saya nggak tahu situ Sangyang. Situ Sangyang. Mana? Apa? Coba. Ingat kamu. Ingat. Danau apa itu? Kamu satu. Danau apa itu? Oh, danau apa itu? Danau situ Sangyang. Ingat kamu. Jangan teriak-teriak. Itu belakang. Jangan Kenapa kamu? Gak pernah punya masalah saya di situ. Coba, kalau menurut kamu punya masalah, jelaskan apa masalahnya. Misalnya apa? Dia biar jelaskan sendiri. Ya dia nggak ingat kok. Kamu yang jelaskan. Kenapa di situ Sangyang itu dia pernah lakukan apa di sana? Apa saya di sana? Dan siapa yang sakit hati sama dia sampai ganggu istrinya? Siapa yang sakit hati sama saya? Sebutin. Dia hormat ke siapa Bang? Itu Sangyang. Kasih tadi. Bukan. Sampurasun. Siapa yang saya sakiti? Kamu kenal saya? Enggak kenal siapa yang saya Kamu sakiti. kenal Abang Kus? Abang Kus. Abang Kus. Abang Kus. Mungkin kamu pernah belajar mungkin sesuatu di situ. Enggak pernah. Itu gurumu mungkin. Coba Kan, ingat-ingat lagi. enggak pernah. Saya enggak pernah belajar gitu-gituan. Situ Sangyang. Siapa? Abang Kus itu siapa? Danau. Tasik. Kalau Situ Sangyang, kalau ada lagi Situ Bulak. Situ Bulak kan bukan? Itu saya. Situ Sangyang. Tahu ya Situ Sangyang. Coba ingat, kasih tahu dia biar dia ingat. Jangan ngada-ngada. Saya nggak tahu Situ Sangyang. Ada juga satu Situ Bulakan. Emang tepatnya di Sangyang. Ya itu maksudnya. Apa? Mau saya ajak ke sana biar kamu ya. Nggak usah diajak, ceritain Saya diajak aja. ceritain aja di mana? Kamu jangan pelin-pelan. Awal tadi kamu tahu. Saya kamu bilang tidak tahu. Kalau Situ Sangyang, saya nggak tahu. Kalau situ yang di Sangyang emang ada. Ya itu maksudnya. Kalau situ namanya, tapi namanya bukan Situ Sangyang. Situ Bulakan. Itu kali maksudnya ya. Itu bukan. Apa yang terjadi di sana saat itu? Apa yang terjadi di sana? Saya nggak. Dan kamu tahu danau situ Sangyang mitosnya itu juga apa? Apa mitosnya? Pohon apa? Apabila ada pohon itu pasti akan ada musibah di kampung itu. Apa? Ada pohon di situ Sangyang. Situ Sangyang, Situ Sangyang. Cepetan ceritain.
Situ mana enggak. Kamu mau ikut saya ke sana? Jelasin Mau aja. ikut saya ke sana? Enggak, jelasin aja Jelasin masalahnya aja, apa. nggak usah marah-marah. Apa masalahnya apa yang buat dia salah itu apa? Ayo, jangan marah-marah tapi nggak mau jelasin apa penyebabnya. Daerah Tangerang bukan? Itu Di mana? Tasikmalaya. Tasikmalaya kamu. Kalau kamu orang Tasik, kamu tahu arti Tasik apa? Arti Tasik apa emangnya menurutmu? Tasik itu telaga. Oh, baru tahu. Malaya itu pegunungan, bukit-bukit. Telaga dan Tasikmalaya itu adalah suatu telaga yang dilingkari oleh gunung-gunung atau bukit-bukit. Kamu orang Tasik asli bukan? Orang Tasik. Kenapa kamu tidak tahu apa arti Tasik? Bagaimana kamu mengenal diri kamu, mengenal wilayah kamu, kalau kamu mau mengenal Tuhan kamu? kamu tenangkan diri, ngomongnya biasa aja, nggak usah teriak-teriak coba. Kamu tidak usah menyalahkan sesuatu yang kamu tidak pernah paham, tapi kamu tidak menjadi kesalahan kamu sendiri. Apa itu? Nyalakan apa? Tahu saya. Belum paham. Coba Nggak paham. yang tenang ngomongnya, biar kita perjelas satu Jadi persatu. biar saya melakukan apa? Biar saya introspeksi diri. Nah. Kalau mau ngasih tahu yang jelas. Pegang tangan saya katanya. Apa maksudnya ini? Panglima. Biar mungkin dia ingin mengingatkan kembali si Oh iya, Mamang. kejadian yang ada kaitannya dengan penyakit istrinya ya. Sudah. Coba jelaskan lagi. Seperti apa kamu mengenal dia dari awal? Maksudnya gimana? Seperti apa kamu mengenal dia dari awal? Dulu teman apa? Satu kampung atau satu sekolah atau apa? Pesantren. Oh, teman satu pesantren. Terus ada masalah? Ada hal apa yang kamu zolimi dari dia? Apa? Hal apa yang sudah kamu zolimi dari dia? Ada hal apa yang kamu zolimi dari dia? Maksud kamu dia melakukan hal zolim terhadap istrinya? Kapan? Jangan fitnah kamu. Saya nggak pernah jolimi istri saya. Bisa tanya jolimi istri saya. Dan ada satu orang yang kamu sakiti sampai saat ini. Yang saya sakiti. maksudnya ada orang yang pernah dekat sama dia. Ada orang yang pernah dekat sama dia, terus ditinggalkan karena menikah dengan dia gitu. Dia yang bisa jawab. Oh, coba, dia nggak tahu. Coba. Sebelum Menurut menikah kamu, sama sini, kamu ada hubungan sama siapa? Ataupun kamu sudah meninggalkan dia, kamu baru menikah sama dia atau bagaimana? Coba kamu ingat. Ada. Jujur kamu. Kalau udah nikah nggak pernah. Kalau Enggak, maksud kamu saya. bisa jujur sama diri kamu sendiri. pernah, Kalau saya pernah. punya istrinya, kamu punya mantan nggak sebelumnya? Punya. Nah, terus? Dulu pernah masih berhubungan, abis itu mungkin pada saat itu kamu nggak jadi sama dia, kamu nikahin istri kamu sekarang, atau memang kamu Justru sudah putus? Yang saya pernah juga gini. Sebelum saya mengenal istri saya, emang saya udah punya pacaran, tapi masih belum punya pikiran untuk menikah. Punya janji apa kamu? Maksudmu dia menjanjikan sesuatu ke perempuan itu? Punya janji apa kamu? Ya mungkin namanya lagi Punya janji mabuk, apa? mabuk asmara, mungkin kamu pernah kali mas. Punya janji apa kamu? Ingat! Emang janjinya apa menurut kamu? Dia bisa jawab. Ya dia lupa. Kamu yang ingat coba? Pernah dulu misalnya terbicarakan ingin Keceplosan janji atau apa gitu? berumah Udah dapat tangga. apa kamu dari dia? Sehingga kau bisa menjanjikan hal itu. Setelah kamu mendapatkan Oh, jadi masalah asmara ini. Menurut dia, kamu pernah menjanjikan sesuatu ke perempuan itu, sehingga dia memberikan sesuatu juga. Tapi ternyata kamu nggak sesuai sama janjimu, malahan kamu ninggalin dia, gitu, demi istri kamu. Enggak, demi istri saya enggak. Saya sama istri saya, sama yang nikah sama istri saya Udah single, udah nggak ada pacar. Iya, udah single. Ya, berarti artinya kamu nggak meninggalkan siapa-siapa. Gak meninggalkan siapa karena istri saya. ya janji apa kamu? Iya, walaupun berjanji, Terus terang. walaupun apa namanya. Terus tapi terang namanya ya jodoh. mungkin Kamu mendapat waktu muda ya Ini namanya anak muda ya. iya janji mau biasa kan gombal. Iya. Gombal. Iya, Berarti- mendapatkan kehormatan gombal. Jadi dia sakit hati karena dia merasa sudah menyerahkan kehormatannya, terus kamu tinggalin. Itu. Lalu apa yang dilakukan? Berani depan Al-Quran. Saya Islam. Oh, emang janjinya depan Al-Quran saat itu? Saya menantang dia. Berani semua depan Quran. Kamu orang Tasik, Jawa Barat itu
keislamannya bagus. Kenapa saya marah seperti itu? Kenapa segini marahnya? Memangnya hubungan Anda apa dengan perempuan itu? Bisa dia jawab. Uyutnya. Oh, uyutnya. Uyutnya perempuan itu. Siapa nama perempuan itu? Siapa namanya? Apa? Kamu sendiri aja nggak tahu. Enggak, maksud saya gini, kalau saya tahu namanya, saya bisa minta maaf langsung sama orangnya. Kalau yang pernah saya kesakiti. Kalau kamu bicara seperti ini berarti kamu tidak merasa salah. Coba Terus terang mungkin saya Emang ada dosa saya mungkin terlalu banyak, saya melakukan kesalahan. Jadi ketika ditunjuk orang mungkin saking terlalu banyak, saya bingung terus terang. Coba sebutkan saja. Sebutin aja nggak apa-apa. Saya minta maaf biar saya bisa memperbaiki, bisa saya bertobat benar-benar saya. Kamu ingat ada satu jembatan. Satu jembatan. Anak itu tinggal tidak jauh dari jembatan. Rumahnya anak itu tidak jauh dari jembatan. Di Tasik. Memangnya mantanmu ada berapa? Jembatan. Gak apa-apa, kan istrimu sudah menerima kamu apa adanya. Kalaupun kamu punya kesalahan, pasti dia memaafkan. Kalau jembatan saya enggak tahu saja. Namanya aja bilang. Namanya aja langsung. Pokoknya kita urai supaya sembuh gitu. Apabila nama itu saya ucap dan benar, kamu saya telan hidup itu. Nggak boleh begitu. Gimana? Enggak. Oh, nggak boleh lah. Nggak boleh lah. Enggak. Sebutan Tujuan aja. saya tahu juga, saya mau minta maaf. Iya, kan niatnya baik. Niatnya baik saya. Terus terang. Baru saat ini kamu minta maaf. Terus terang pernah saya ada yang bilang kayak gini juga. Setelah sekian lama baru ini kamu bisa bicara minta maaf. Saya mikir-mikir mana yang pernah saya sakiti. Ada 2 orang saya pernah minta maaf. Yang menurut saya itu nggak tahu benar apa tujuannya. Saya pernah minta maaf. Biar nggak salah, coba. Biar nggak salah. Saya pernah mencoba untuk minta maaf. Coba kakek boleh nggak sebutin nama cucunya Takut itu siapa? saya takut salah orang. Inisialnya aja nggak apa-apa. Coba. Kamu sudah begitu dekat dengan keluarganya. Dengan orang tuanya pun kamu dekat. Apakah sudah sempat Tidak dilamar? kenal kamu. Inisialnya aja kayak. Mau perlu saya gambarin itu mukanya biar kamu ingat. Boleh? Tapi setelah muka itu jelas, saya telan kamu. Enggak. Deket jembatan. Saya tarik dari musuh kamu. Duh, nggak bisa Nggak dong. bisa. Nggak bisa istri Nggak jadi boleh ada korban. dendam. Kalau Nggak bisa, tapi cucu saya. Iya. Udah tersakiti Iya, saya aja. tanya siapa orangnya, maaf saya tanya inisialnya aja. Deket jembatan. Saya paham kakek merasa kecewa karena cucunya kakek disakiti. Nah dia kan sudah niat minta Kamu maaf. punya otak untuk berpikir. Kamu gunakan pikiran kamu. Kamu gunakan daya ingat kamu. Kamu dengan diri kamu sendiri aja kamu tidak bisa paham. Apalagi dengan masalah hidup kamu, dengan Tuhan kamu. Kamu kenal diri kamu belum bisa mengenal. Apalagi sama Tuhan kamu. Oke, kakek. Kalau misalkan kakek nggak mau sebut namanya, saya pengen tahu apa yang sudah dilakukan perempuan itu sehingga berakibat ke istrinya. Terus saya dekat sama orang tua pacar saya sama ini. Sebelum Kenapa main- saya ganggu istri kamu? Kenapa? Biar kamu tahu rasanya gimana orang yang kamu sayang merasakan sakit pelan-pelan dan akan mati. Astagfirullahaladzim, nggak boleh ngomong gitu. Mati. Mati kamu nanti. Nggak bisa, mati urusan Allah. Nggak boleh kayak gitu. Ya mati saya mati kamu. Nggak boleh menghukum orang. Apa yang sudah dilakukan sehingga buat istrinya sakit? Enggak, yang dilakukan si perempuan itu. Dia datang ke orang pintar. Apa ritualnya? Saya buyutnya. Oh, buyutnya memang udah pintar. Jadi Anda yang melakukan. Deket jembatan. Kenal sama orang tua. Bilang aja, saya terus terang saya deket sama orang tua pacar saya sama istri saya. Kalau mau pacaran tuh gini, terus terang saya belum ada niatan buat nikah. Saya gak pernah coba-coba deketin sengaja deket orang tuanya. Kita ke rumahnya. Setelah kamu lihat jelas wajahnya, Bilang kamu minta maaf sama dia. Iya. Kalau udah dikasih tahu nanti Kalau dia dikasih tahu, minta dia maaf. Penggal kamu. Setelah itu, gimana caranya? Nanti dia akan minta maaf. Gua Kan tahu, udah. kok saya mau minta maaf. Deal. Saya minta maaf bukan mau Deal. penggal. Enggak. Enggak. Kalau kayak gitu nggak mau deal. Oke, nggak deal itu. Kamu nggak bisa ngancam kayak gitu. Biar kamu rasanya sakit.
Oh ya kita sayang. Ini loh, kita ini kan mengurai masalah satu persatu. Dia sudah mau minta maaf. Coba Kemana aja sebutkan namanya. Sudah bertahun-tahun saya belum mau minta maaf. Nikahnya udah berapa tahun? 7 tahun. Udah 7 tahun. Berarti kejadian ini udah 7 tahun yang lalu. Kecematan saya nggak paham saya. Belum ingat ya? Coba kayak. Tapi kok yang istrinya nggak bersalah yang jadi korban? Biar dia merasakan orang yang dia sayang itu tersakiti seperti apa. Seperti saya melihat cucu saya. Itu dendam berarti dong namanya. Iya. Kalau dendam itu kan perilaku setan. Berarti kakak ini setan. Apa bedanya dengan dia? Kalau dendam itu kan perilaku setan. Bedanya apa dengan dia? Emang dia apa yang? Ya namanya dia udah bersalah berarti Dia nggak dendam. dibuat salah juga lagi. Dendam dikobarkan begitu. Berarti dia setan. Dia kan nggak dendam. Justru dia meminta maaf. Dia nggak dendam. Kalau menyakiti terus orang lain, terus apa terang itu? saya ini fitnah buat nganti rumah tangga saya, yakin saya ini. Soalnya saya nggak pernah coba deketin orang tuanya. Saya tantang kamu. Kita datengin ke sana. Gak usah ngapain jauh-jauh, sini aja udah. Kamu bicara saya fitnah. Enggak Kalau bilang aja, sebut bukan aja namanya. kalau bukan Sebut aja fitnah namanya. sebut namanya. Sebut Kalau namanya. bukan fitnah sebut namanya. Nah, Ya, ayo. udah, ayo. Ayo. Kalau Sebut enggak, namanya. Kalau bukan fitnah sebut namanya. Ini mau mecah belah Nah. Iya. sama saya Kalau- bisa Saya bicara. kalau kamu nggak mau sebut Jangan namanya, Kita biarin aja. Jangan teriak-teriak kamu. Kita datang. Jangan teriak-teriak. Namanya siapa? Bilangin. Sebut. Jelas. Namanya siapa? Bilangin Sebut. aja. tinggal sebut namanya. Namanya sebut. Gini aja kayak Soalnya saya kalau, nggak pernah dekat sama orang tua pacar saya terus terang. kalau cuma tujuannya mau Yakin pecah kamu nggak belah, kenal dengan orang tua pacar kamu dulu? Nggak kenal. Yakin. Mungkin kenal deket enggak saya? makanya sebutin namanya. Bilangin Dengan ketemu itu nggak dekat namanya. Makanya sebutin namanya. Jadi ini nggak mau damai nih Kalau nggak mau ceritanya. damai, urusan apa? Nggak mau saya. Selesaikan Panglima, udah gitu aja deh. Nggak mau. Urusannya sama saya kalau nggak mau. Nah, Tidak tahu. Nggak takut. takut. Iya. Oh, Boleh. Dia merasa punya ilmu juga. Urusannya sama saya. Oh, berani Panglima. Selesaikan aja Panglima. Ini soalnya udah pecah belah ini, nggak baik nih. Pecah belah ya, terus terang. Kita mau cari. Setan itu. Kalau memang Saya tantang kamu ke rumahnya dengan saya. saya bilang setan itu bukti. kerjanya fitnah. kasih tahu namanya baru Sebut, saya nah, percaya. Tuh, baru benar. Soalnya Tidak saya usah bicara nama. Kasih Saya tahu tahu kamu namanya. ke rumahnya dengan saya. Apabila yang kamu Ini itu jelas. fitnah. Dia ini ternyata benar. soalnya yang Kamu saya bungkus kamu. yang saya lihat, Mati kamu. Diam dulu, diam dulu. yang Gimana saya Panglima? yang Saya saya siang dengan darah. kamu. Diam dulu. yang saya lihat mereka ini memang mau dipecah belah dari awal dan ingin dipisahkan. Ada oknum-oknum tertentu yang memang mau memecah belah rumah tangganya. Saya nggak tahu ini setan yang datang mau memecah belah, Pura-pura jadi leluhur. pura-pura jadi leluhur membela, karena tidak ada orang baik itu yang sifatnya Tidak, dendam. benar. Ini setan. Paham. ini. Bukan orang baik. Ini setan. Kamu yang setan, bukan yang ini. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan pukul-pukul meja saya. Udah ya, kamu saya bungkus aja ya. Bungkus aja Panglima udah. Ya. Kamu saya bungkus. Oh bisa. Emang bisa. Ambil kantong kresek tuh, biar gua bungkus nih. Maksudnya kantong kresek nih. Siapa sih namanya? Namamu siapa? Namamu siapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Qur'anan suyirat bihil jibalu wa qutiya bil adu mauta balillahi amru jami'a wal aqaitu ila mahabbatan misni. Allah. Gun, Gun. Berarti ini Panglima ularnya sakit katanya. Bantuin. mutlak setan ini. Allah. Ini mutlak setan ini ya, yang ingin memecah belah, saya yang ingin memfitnah. Jadi seolah-olah dia yang bersalah. Karena memang dari awal mereka ini memang mau ada oknum tertentu yang ingin memecah belah rumah tangganya. Jadi kita coba mendengarkan dulu, tapi ternyata titik terangnya kita lihat dia mau coba seperti mengkamuflase ya, mengkamuflasekan cerita. Jadi seperti itu. yang dituduhin dia tuh enggak saya rasa Iya, iya. enggak masuk, makanya Iya, kita juga Oke, duduk dulu. Gun. Nah, Ya, Gun istirahat dulu. Kita belum selesai mendengarkan
cerita dari Sofyan dan Eva. Yang dirasakan Eva sendiri apa? Di badannya tuh apa yang dirasakan? Yang parahnya itu jantung berdebar cepat. Tapi awal-awalnya itu ketakutan berlebihan gitu. Ada yang ngikutin, mimpi buruk terus. Suka ada yang ngajak gitu. Kesel sama suami. Hati itu sadar dia tuh orang baik. Tapi pernah nggak kayak kerap ditindihin gitu kamu? Karena saya lihat ada 2 tangan, ya maaf ya, yang menempel di dada kamu kayak nyengkrem gitu saya lihat. Oh, itu jadi kayak nggak nyengkrem, jadi itu membuat kamu sesak. Saking sering mimpi buruk susah cerita. Katanya pernah dipatok ular mimpinya. Iya, pernah. Ya karena di badannya memang ada siluman ular, ada siluman nenek-nenek yang saya lihat udah dipocong-pocongin juga. Ini ada tangan yang mencengkram dada, saya lihat juga di tubuhnya. Ada makhluk tinggi besar hitam bertaring juga. Jadi ada sosok-sosok itu. Terus ketakutannya itu saat sendiri atau saat meskipun rame kayak sendiri gelisah gitu. Gelisah nggak tenang. Gelisah nggak tenang. Rasa sepi kalau rame juga. Kayak dulu di rumah itu kayak mau kemana tapi bingung. Kayak mau pergi tapi bingung mau pergi kemana gitu. Iya. Gelisah nggak jelas gitu. Iya. Jadi pinginnya tuh keluar dari rumah tapi bingung keluar kemana. Nah sedangkan punya anak kan ya? Anaknya berapa? 2. Umurnya? Umurnya yang 1 4 tahun setengah, yang 1 16 bulan. 4 tahun setengah sama 16. Terus masih kecil-kecil. ada nih yang ini ya kan, katanya oke, dia sembuhin tapi minta anak yang kecil. Orang ya pintar. Kan ya? Ya mimpi. Oh mimpi. Ada yang bilang bisa ngobatin tapi anak yang kecil diminta. Ya, iya katanya oke dia sembuh, kata ada lah makhluk. Kayak apa ditukar makhluk, gitu. Ya, makhluk gaib. Oke, istri saya sembuh, katanya anak yang kecil buat dia Tuker. Siapa itu Panglima? Kerjaan siapa tuh? Nah, itu setan, itu jangan didengarkan, jangan dituruti. Tidak ada itu. Kita pasrahkan diri kepada Allah. Jadi jangan mendengarkan bisikan-bisikan, arahan-arahan dalam mimpi yang tidak jelas seperti itu ya. Berarti sosok-sosok yang tadi dipantau Panglima udah ya? Ada lagi nggak Panglima? Yang itu saja sih kalau saya lihat. Itu aja. Oke, kalau gitu kita akan buktikan sosok yang ada di badan dia dan kita akan korek apa sebenarnya penyebab dari semua keluhannya dan siapa yang dalang dibalik semua penderitaan ini lewat proses mediumisasi. Oke, kita mulai Panglima. Oke. Ya Sobat Mata Langit, kita akan mencoba untuk membongkar misteri yang dialami oleh Mbak Eva. Mbak Eva nanti jangan takut ya, tanya-tanya aja apa yang menjadi tanda tanya besar yang selama ini mengganggu keluarga Mbak Eva dan Mas Sofyan ya. Oke Panglima silakan. Ayo tangannya kemarin. Tangannya ini. Masnya kemarin juga. Masnya juga dua-dua. Dempetkan ke istri tangannya. Nah. Silakan Panglima. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillah. Ini siapa? Naon maneh teh saha-saha ya? Hah? Arek naon maneh teh saha-saha aing? Ini saha? Jangan teriak-teriak, kita cuma pengen kenalan. Ini dengan siapa? Ada yang di badannya Eva. Neng. Siapa? Ngapain di badan saya? Neng Eva. Anda siapa? Kunaon neng? Apa kamu di badan saya? Ngapain? Kamu yang bikin aku sakit. Neng teh sakit. Sakit naon neng? Jantung. Oh, neng teh sakit. Banyak. Karasa sakit neng. Jantung awakna. Banyak jantung gatal. Awak, Sirana. badan. Oh badan. Iya. Kepala juga sakit. Oh suka keringan. Siapa yang buat itu? Eta. Naon-naon neng. Kok nggak apa-apa, orang sakit kok. Dia udah habis-habisan berobat loh. Atuh teu seberapa sakit nak. Oke. Itu sabar aku mah. Tetimbang orang nu sakit jantung. Neng teh jantung hatina. Kunaon
teh kabogona AA. Siapa? Siapa namanya? Namanya siapa? M. Sebut nama. Inisialnya M. Tidak. Tetai. Kenapa nggak mau sebut namanya? Ngaran. Yang suruh kamu siapa namanya? Memangnya Neng Eva salah apa sama kamu? Hai, waktu pulang ke lembur. Orang. Apa maksudnya? Diajak pulang. Diajak pulang. Ayo. Oh, kamu ngajak Eva pulang? Pulang kemana emangnya? Neng teh imanan di kampung jeung orang wae di kota. Apa maksudnya? Kamu Neng rumahnya di kampung. Kenapa nggak bareng ikut aja dia di kota? Oh, jadi kamu tinggal di kota, mau ngajak Neng ke kota. Kan Neng udah punya suami. Ngapain ngajak-ngajak Neng? Ini istri saya. Kalau kamu ganggu-ganggu Eva, berarti kamu harus berhadapan dengan suaminya. Apa yang sudah kamu lakukan buat Eva? Dan apa yang sudah kamu lakukan untuk mendapatkan Eva? Enggak, saya kasih. Gak usah kau tersenyum. Saya kasih ketulusan, terus keberanian ngadepin orang tuanya, langsung ke orang tuanya. Apa yang sudah kau lakukan untuk mendapatkan Eva? Bohong. Gak pernah saya lakuin apa-apa buat. Emang menurut kamu dia lakukan apa? Jangan fitnah kamu. Memang tidak fitnah. Iya, lalu menurut kamu apa yang dia lakukan? Tanyakan apa senyumanmu itu. Kan dia udah jawab. Apa arti senyummu? Ayo, bicara kau padaku. Coba sekarang fokus aja, nggak usah ke dia. Saya mau bicara dengan dia. Ini antara kau dan saya. Siap. Emang dia punya masalah Saya apa gak sama pernah kamu? lakuin apapun buat istri saya, terus terang. Cuma memodalkan ketulusan, terus keberanian. Gak pernah saya lakukan. Kalau bisa bilang ngelakuin apa-apa buat saya, bohong berarti. Maksudnya kamu menuduh dia melakukan sesuatu yang tidak baik untuk mendapatkan Eva. Saya tidak gitu. bilang mengatakan dia tidak baik. Lalu apa? Saya hanya mengatakan apa yang sudah kau lakukan. Lah kan sudah Yang dijawab. saya lakukan datang ke orang tuanya, saya bilang saya Melamar. Kau mau tahu, melamar. kau tahu Eva, kau sudah mengiyakan ingin bersamaku. Kenapa kau pilih dia? Maksudmu? Siapa dulu kamu ini? Maksudmu orang yang nyuruh kamu pernah melamar Eva? Aku lebih pandai dibanding dia. Bilang dulu namanya siapa? Siapa namanya? Sahane, Kamu yang bilang siapa? diam kamu. Sini Neng, Siapa namanya? sini Neng. Enggak lah, sini aja udah. Jawab. Neng, Siapa namanya? Siapa namanya? Bukan. Neng, AA sudah berhasil Berhasil apa? melakukan apa yang Neng inginkan. AA sudah menjadi orang yang pintar. Kenapa Neng pilih dia? Siapa namanya? Sebut namanya. Pintar tuh pintar apa? Pintar ngaji? Pintar apa? Bilang. Neng ingat, pernah AA ajak ziarah. Ziarah kemana? Ingat Neng, jawab Neng. Ya ziarah kemana? Sebut dulu. Mana enggak pernah ada yang ngajak. Siapa dulu? Kamu siapa? Sebut namanya dulu. Sebutnya nama dulu. Kamu siapa? Sebut namanya. Tinggalnya di mana? Di Tasik dekat Neng. Dekat dengan rumahmu. Tasik mana rumah? Namanya siapa? AA ada warung di rumah Neng. Oh, punya warung. Nama panjangnya atau nama pendeknya Neng? Panjangnya aja, semuanya. Kenapa? Belum terlalu lama. Belum terlalu lama apa? Apa maksudnya nih, Bang Ima? Aku menyentuh ragamu Menyentuh raga siapa? dalam dekapanku. Kamu ini siapa sih sebenarnya? Apa wujudnya? Orang dia mah hitam. Hari aapan putih Neng. Ya siapa dulu? Oke, kalau kamu belum mau sebut namanya, yang dikirim AA yang putih itu sosok apa saja ke badannya Eva?
Aep. Nama cowoknya itu kali. Panggilannya. Iya. Kamu tadi. Iya. Ya betul dia. Terus yang dikirim sosok apa saja? Dia itu menginginkan jantungmu karena kau adalah jantung hatinya. Oh, pantesan dia buat pakai Karena jantung. kau melukai hatinya. Emang pernah suka? Pernah memintanya Pernah lamar. untuk nikah. Coba dia tuh mau serius tapi dianya selingkuh. Oh. Dia juga selingkuh kok sama Jadi orang lain. dia belum ngelamar ke orang Iya, tua belum? Baru menjanjikan, katanya dia mau usaha dulu. Tapi akunya ke pesantren tapi dianya selingkuh. Jadi nggak mau. Jadi kamu buat jantungnya kenapa? Kamu taruh apa di jantung dia? Berdebar. Kau tahu, ada waktu khusus di mana aku ingat denganmu, maka jantungmu pasti akan berdetak dengan kencang. Apa yang dia lakukan sehingga si Eva merasa begitu? Dia bisa membuat apapun. Banyak sekali juga orang yang minta kepadanya. Oh, berarti dia orang Kayaknya dia pintar. pelaku spiritual. Dia, aku lihat orangnya tuh modelnya suka jarah-jarah, suka ilmu lah gitu. Suka belajar ilmu ya. Berarti dia punya ilmu juga dong. Gitu. Iya, Jadi dia kerjain sendiri dia, bukan datang ke orang pintar lagi. ya karena gurunya di mana-mana. Terus yang dilakukan apa sampai jantungnya berdebar-debar keras kayak gitu? Karena dia menyesal tidak mendapatkanmu dan kau hidup bahagia dengan dia. Ya itu kan Itu takdir adalah Allah. penyesalan untuknya. Maka dibuat kau untuk pecah. Jadi yang memecah belah mereka ini kamu rupanya. Kang, Kau ingat kan? udah. Nggak bisa dong, kamu. Ini istri saya. Sebelum kau aku Tuh udah bukan jodohnya dia, nggak bisa dipaksakan. Aku tidak selingkuh, kau salah paham. Jadi, Dia itu hanya adik kelasku. Dia hanya belajar sama sepertimu. Ingat tidak? emang dia lebih tua dari kamu ya? Kamu juga pernah belajar sama dia? Enggak, maksudnya sebutin nama dulu. Kalau yang itu bukan. Tapi ada yang begitu. Iya, siapa namanya? Terus terang dia nggak pintar-pintarannya. Tapi Iya, M siapa? siapa? Ayo. Kamu tahu? Takut salah soalnya. Itu Siapa? Bukan. tidak. Tidak. Iya, tapi dia mundur gitu. Iya. Udah, kamu jangan kamu pelasa, sebut aja. Ntar juga ketahuan kok. Daripada ketahuan, mendingan kamu ngaku dulu deh. Kalau yang M itu pernah naksir dan pernah ngelamar? Enggak pernah. Pernah ngelamar. Cuman jadi bingung tuh. Yang itu juga bukan Namanya kembang desa banyak yang naksir kali. Soalnya- Sebutkan berapa Kau orang yang ngerjain? jangan terkecoh. Orang yang kau anggap biasa saja, diam-diam hatinya bermain tepat sasaran ke jantungmu. Memang dia diam. Orangnya seperti apa? Dia diam, hanya berani menatap dari jauh. Di kejauhan dia menatap, tapi dia bermain dengan hatinya. Kau tahu, Ciri fisiknya coba sebutin. lebih besar dari dia. Lebih besar dari suaminya? Banyak sekali orang-orang yang menginginkanmu. Iya, tapi yang suruh kamu itu siapa? Badannya lebih besar, rambutnya? Ikal Rambutnya Ika. Lebih tua atau lebih muda dari suaminya? lebih besar dan terlihat lebih dewasa dibanding dia. Berarti lebih tua juga. Ayo, kau ingat-ingat lagi. Tidak perlu kau ingat. Dia pun sesungguhnya sudah lupa, hanya saja ketika melihatmu, dia merasa harusnya kau menjadi milikku. Oh gitu. Emang terakhir ini pernah ketemu sama Eva? Sebutin nama. Kapan ketemunya? Saya sudah menulis inisialnya. M. Udah M. Ya terakhir ketemu kapan? Tidak jauh, bukan? Kalau M tuh rumahnya nggak jauh dari kamu. Masih satu perairan, aliran air yang mengalir.
Maksudnya satu aliran air itu? Sama-sama orang Tasik. Sama-sama orang Tasik? Satu daerah. Oh, satu daerah. Sebutin nama, soalnya ciri-ciri yang dia bilang katanya M, yang ada M bukan orang Tasik. Kau itu sok tahu, aku sudah mulai panas. Kau pun punya sesuatu yang tersimpan di dalam dirimu. Oi, apa memang sesuatu yang tersimpan itu? Kau boleh sembunyi dari sini, tapi lihat akan terungkap semuanya. Menurut kamu dia punya apa emangnya? Kalian bukan orang sembarangan, bukan? Kalian pun harusnya tahu siapa dia. Jangan adu domba kamu. Udah kita fokus Saya aja. nggak tahu, saya orang biasa. Saya nggak tahu apa-apa. Kamu memang biasa, tapi diam-diam kamu luar biasa. Nggak ada yang luar biasa. Di sini biasa-biasa saja semuanya. Semua kembali kepada kalian apa yang terjadi. Bagaimana badanmu tidak menumpuk dengan bangsa kami. Kau mudah dipercaya oleh mereka. Buktinya kau percaya saja. Apa hasilnya? Maksudmu percaya sama siapa? Tanyakan. Sudah berapa yang ingin mengusirku? Oh, Kau yang tadi percaya dibilang itu bukan 20 pada mereka. paranormal nggak bisa Apapun yang bantu. dikatakan orang kau percaya. Ya namanya mau ikhtiar kok, kan pengen sembuh. Di mana keyakinanmu? Katanya kau orang Muslim. Kan percaya sama makhluk gaib wajib. Memang wajib. Aku pun memang harus kau percaya ada. Letak kesalahan saya di mana? Letak kesalahanmu, kau terlalu bodoh mudah percaya dengan orang. Kau tidak punya keyakinan dengan keimananmu sendiri. Itu. Makanya datang ke sini mau mengusir kamu. Makanya aku yakin datang ke sini. Hebat sekali. Memang dia hebat, makanya banyak yang naksir. Anak kecilku, aku suka jika kau berpikir manusia-manusia di antara kalian yang membuat kalian seperti ini. Aku senang jika kau berpikir di antara mereka itu adalah musuhmu. Ya karena kamu hobinya adu domba memang kan? Ya. Kamu suka kalau kita ribut, tercerai-berai. Benar. Kau ingat aku bukan? Siapa kamu? Nggak ingat deh sama kamu. Kamu setan, nggak perlu diingat. Ingat, bagaimana dia tidak ingat? Dia mengatakannya kepadamu. Aku hadir dalam mimpi. Dan aku Astagfirullahaladzim. Kamu udah... Awas, jagain mas. Kamu alangin aja, Coba kamu datang ke mimpinya. Jangan gigit. Ismi. Emang kamu didatengin apa? Ular? Cuma genderuwo. Yang mimpi kamu itu loh. Banyak ada genderuwo, ular. Terus apa lagi? Yang pernah datang ke mimpi kamu? Nenek-nenek Wujudnya? banyak. Nenek-nenek banyak. Kamu yang mana? Kamu bilang datang ke mimpinya tuh. Wujudmu apa? Mas, sini mas, kamu jaga istrimu mas. sini. Udahlah, nggak usah lagi. Kenapa? Mau bermain-main dengan saya? Kamu bilang datang ke mimpinya. Bilang wujudmu apa? Siapa? Ada Siapa? Banyak mereka menginginkanmu. Ya silakan. Tapi ingat, akulah yang berkuasa atasmu. Di antara yang tiga itu siapa? Di antara yang tiga itu yang Sebentar. Jangan-jangan dia yang suka sama dia kamu mah. Dia bukan kiriman orang tapi dia memang genderuwo yang suka sama dia. Yang taruh tangannya, dua tangan yang berkuku merah itu kamu. Kuku kamu merah, panjang-panjang. Tuh dia tunjukin. Iya. Yang meletakkan di dadanya. Ini apa? Lihat. Tahu aku. Setan kamu. Kenapa kamu suka sama dia? Setan kamu. Manusia makananku. Kau aku makan ntar lagi. Kau pun bisa kutelan. Pelan, pelan. Pelan. Jadi kamu suka sama dia? Memang nggak ada di Coba-coba bangsa lah, kamu Mas. yang kamu bisa cintai. Kenapa kamu cinta sama manusia?
senangnya aku mengadu domba di antara Tuh kan kurang Nggak ajar. bisa, kita nggak bisa diadu domba, nggak bisa. Jadi dia ini Kita tahu ada, permainan kalian. ada Bang Tahu nggak Rizal kamu? ada yang ngerjain dia, tapi ada juga sosok makhluk halus Belasan yang tahun suka aku kenal dia. bangsa kalian, tahu nggak? Belasan tahun. Silakan tertawa, silakan, silakan. Sebelum cambuk aku melilit lehermu nanti. Jawab, kenapa kamu suka sama dia? Suka karena dia pendiam, anaknya tidak banyak bicara. Terus apa Apa yang keuntungannya kalau dia diam bagimu? Apa keuntungannya? Sebagai bonekaku untuk Apa yang kau lakukan terhadapnya sebagai bonekamu? menikmati tubuhnya, Aduh, kurang ajar. Bagaimana kau menikmatinya? menyentuh tubuhnya, Kamu sering ketindihan ya? Apa lagi yang kau lakukan? mengikat jantungnya Untuk apa kau ikat jantungnya? untuk tidak kemana-mana sebagai pendampingku. Dia duduk di singgasanamu. Iya, Dia udah punya suami, nggak ada hak kamu tidak mengambil. peduli, tidak ada Di urusan. mana kau mengenal dia sehingga kau dekat sama dia? Di mana kau mengenal dia? Atau kau utusan orang lain? Jawab. Bertemu di rumahnya Sebelum apa? kau mempunyai anak yang paling kecil. Aku sudah ada bersama dirimu. Anakmu yang kecil umur berapa? 16 bulan. 16 bulan. Berarti sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Ya, Kamu ketemu di rumahnya. Anak ketemu di rumahnya, langsung ngomong aja. Ayo jawab yang benar. Kamu diutus orang kan? Setelah diutus kamu melihat dia, lantas kamu Jadi senang. suka. Oh gitu. Tadinya ditugaskan untuk ganggu, malah dia sendiri suka. Iprit ini, kupingnya panjang ini. Terus? Kupingnya panjang, berjenggot. Terus? Kepalanya sini botak, sini berambut. Oh kayak gitu. Rambutnya panjang. Jadi siapa yang ngirim kamu? Kang, Sini mau nanya. Kang apa? Kang apa? Siapa yang bikin gatel di badan aku? memang gatal. Kan hanya bulu-bulu saja, kenapa harus gatal? Oh, itu suka ada bulu-bulu. Tiba-tiba ada bulu. Itu di pori itu kayak ada bulu nancap kayak duri. Itu udah lama ya. Suka di mana? Ya? Tiba-tiba muncul mendadak itu. Apa sekarang ada? Suka Ya tiba-tiba saja. Bisa cabut. cabut, bisa ada tumbuh lagi tapi nggak di mana aja gitu. Di dalam kulit kamu tumbuh bulu. Bulu, ya bulu. Kayak duri, Kayak bukan duri, duri. bulu yang keras, bulu yang kering. Sakit tuh, Bulu sakit. kuning gitu bulunya. Kayak bulu hitam. Itu juga hitam. Abu-abu. Abu-abu ya? Iya, bagus. Itu bulu kamu. Tujuannya apa? Kamu bikin dia gatel? Ya memang seperti itu. Itu adanya aku di dalam badanmu. Biar apa? Kalau udah dia gatel sakit kamu puas. Puas. Terus yang bikin jantung aku berdebar itu siapa kamu? Siapa lagi? Aku sedang menduduki di jantungmu. Kemana kamu pas kemarin saya ke paranormal ke yang orang Peter yang lain kamu katanya nggak ada, kamu kemana dulu? Pertanyaan bodoh. Emangnya kamu tetap ada di situ sebenarnya? Yang bodoh itu siapa? Mereka. Mereka tidak tahu. Aku bersembunyi. Hanya saja kau membawaku ke tempat ini. Kamu merasa apes ya kalau kemari? Tidak juga. Oh. Berani kamu lawan Panglima? Kenapa diam? Hai manusia api. Karena Allah sudah bertakdir menemukan saya dengan Panglima Langit. Aku suka denganmu. Kau diam. Tapi ketika kau berbicara, kata-katamu sangat membuatku terbangun dari tidurku. Kamu setan mana kamu? Setan gunung mana kamu? Asalmu dari mana? Gunung mana aku? Emang dari gunung ya Panglima? Aku di mana aku? Dari mana asalnya? Di mana aku? Iya, di mana? Di bawah telapak kaki aku bentar lagi kamu. Di bawah telapak kaki aku, kepala kamu bentar lagi. Manusia api. Emang kamu kenal sama Panglima? Pernah lihat di mana?
Siapa yang tidak kenal denganmu? Emang di bangsa makhluk gaib seperti kamu nama Panglima udah dikenal? Kenal kau di sini. Tahu dari mana manusia api? Terus kamu juga yang suka bikin perut aku sakit. Sebelah mana? Sebelah kiri. Perut kirinya sakit tuh siapa yang buat? Tidak apa-apa. Kamu apain? Itu adalah tempat peristirahatannya si ular besar di perutmu. Oh benar, yang kamu mimpi ketemu ular dipatok. Yang datang ke mimpinya matok dia. Hah? Iya. Ada ular, ada kamu, ada nenek-nenek, ada siapa lagi? Banyak ya yang suka denganmu. Bagaimana? Aku pun suka. Kamu yang disuruh pun jadi suka. Tapi yang ngirim berapa orang? Kau pernah dekat dengan gurumu, bukan? Guru di mana? SD, SMP, SMA? Sudahlah semuanya, ayo. Kalian berantem saja. Emang tujuan kamu kan bikin mereka berantem kan? Diam kau. Kenapa? Turunkan tanganmu. Mau nyepek setan tadi mau nyepek. Mau diinin sama ini. Katakan yang sesungguhnya. Ini sudah lama. Allah Akbar. Lama. Iya, gimana ceritanya? Lepaskan dulu tanganku. Aku tahu ini perbuatan dari orang yang berniat ingin mendekatimu pada saat itu. Ada yang pengen mendekati Eva saat itu, tapi Evanya nggak suka. Lalu dia sakit hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Salam atur. Wilujeng Sumpi. Bahasa Sunda ya? Ini siapa? Iya. Ayoskan Neng. Saya yang menjaga anak ini sejak kecil. Oh, berarti dari mana asalnya? Saya dari Galunggung. Dari Galunggung. Siapa? Boleh tahu namanya? Apakah saya harus menyebutkan nama di sini? Kalau Iya. tidak keberatan boleh, tapi kalau nggak penting ya nggak usah. Paling tidak kasih tahu kami harus memanggil apa kepada Anda. Kakekmu Oh, kakek. adalah orang yang selama ini saya jaga. Karena kakekmu orang baik. Dia selalu rajin ke masjid. Ya. Berarti kami kan panggil kakek saja ya. Kakek kenapa tiba-tiba Tidak datang? peduli hujan, Iya. dia tetap melangkahkan kakinya. Iya. Dia adalah patut untuk dicontoh. Abah. Kamu biasa manggilnya apa? Untuk kita lamanya. Enggak pernah Ngalamin, nggak pernah ngalamin. Tidak pernah ketemu. Tapi kamu dengar cerita. Iya. katanya Abah itu dari adaan sholat nggak pernah ketinggalan. Oh gitu. Dan dialah yang suka membangunkan orang saat tertidur untuk sholat subuh di masjid terdekat. Saya bersamanya. Terima kasih sudah menjaga cucuku. Kau berikhtiar. Ikhtiarmu adalah ibadah bagimu karena kau seorang suami sebagaimana kau menjaga seorang istri. Semua adalah berkah bagimu. Kau sabar berupaya untuk kesembuhan cucuku. Tidak semua orang bisa sepertimu sabar menjalani apapun. Berapapun yang kau keluarkan tidak pernah kau hitung
demi keselamatan cucuku. Siapa yang menjahatin dia? Ada orang dekat di sekitar rumahnya, maka dia selalu dekat dalam pandangannya, dekat dalam pantauannya. Apa maksudnya dan tujuannya apa ini kok? Itu hanya dendam lama. Dendam lama. Dendam ke suaminya atau dendam ke istri? Ke dia, Ke kamu? anakku, cucuku, ke dia. Karena dia nggak mau dulu dilamar apa gimana? Karena dia pun masih kecil saat itu. Jangan kau cari tahu siapa pelakunya. Ini hanya akan membuat kau tergelincir oleh kesesatan. Tapi kau harus cari tahu obat setiap penyakit. Kenapa aku mengatakan ini? Jika kau selalu berpikir siapa penyebabnya, dia sudah tidak tertolong. Tapi jika kau berpikir apa obat untuknya, dia akan selamat sebelum darahnya habis terkuras. Apakah perkataan saya benar? Benar. Sebenarnya saya inginkan itu seperti itu gitu. Terkadang mereka kan terfokus dengan siapa yang ngebuat gitu ya. Padahal kalau mereka sudah menerima yang penting untuk kesembuhan saja ya alhamdulillah. Seharusnya pun demikian. Tidak jauh dari kediamannya. Sampai saat ini orang itu berada di situ. Dia pun mengenalnya. Karena mereka memang satu lingkaran. Sama-sama saudara seilmu dan seiman. Kan bisa membunuh ini begini. Benar, Jantung. itulah kenapa saya mengatakan utamakan dulu obat untuknya. Dan kebenaran akan terungkap tanpa harus dicari. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Semua sudah ditentukan. Kau harus berterima kasih kepada suamimu. Dia imam yang baik bagimu. Kau lalai dalam ibadahmu, tapi dia selalu mengingatkanmu. Dia memintamu dalam doanya. Dia memohon untuk mendapatkanmu dalam doanya. Dia menghormati orang tuamu dengan baik. Cucuku, berbaktilah engkau kepada suamimu. Hormati dia karena dia sangat menghormatimu. Dia menjagamu dengan segenap jiwanya. Terbukti hingga kau sampai ke tempat ini. Kau mintalah. Maaf atas kesilafanmu dan berterima kasih. Kamu mau sampaikan apa ke suamimu? Katakan dengan isi hatimu apa yang ingin kau katakan. Sebagai tanda terima kasihmu, kau akan sembuh setelah ini. Amin. Aturun ya Allah. Batur mah ningali abi panyawat gitu ya. Batur mah teh aya pesantren. Kau ingat pakaian yang kau pakai ini. Kau selalu berganti-ganti, bukan? Kau selalu berganti-ganti pakaian. Iya. Kotor, dicuci, dipakai lagi. Kotor, dicuci, dan jangan pernah lelah untuk bertobat. Setiap manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Sama dengan ibadahmu, jangan kau pernah lelah untuk bertobat kepada Allah. Seperti hidup kita yang selalu sabar kita jalani. Tidak ada manusia yang tidak sabar, dan kesabaran tidak akan pernah habis. Jika kesabaran habis, hidupmu pasti terkatung-katung, tidak
kau makan makanan yang mentah, kau hidup dengan tidak teratur, kau mandi butuh waktu, kau buka pakaianmu, kau sabuni badanmu, kau guyur dengan air yang bersih. Itulah perjalanan hidup. Ingat, kesabaran tidak pernah habis dalam hidup manusia. Salah jika manusia mengatakan kesabaran itu ada habisnya, ada batasnya. Karena selama manusia bernapas, kesabaran itu selalu melekat dalam aliran darahnya. Kau makan beras, itu pertanda kau masih diberikan kesabaran dalam hidup. Karena beras bisa menjadi nasi, itu adalah perjalanan. Sabarmu membuahkan hasil dalam mengobati istrimu. Anggap semua ilmu yang bermanfaat. Ingat, keyakinan hatimu harus kau perbaiki agar kau bisa merasakan yang benar itu benar. Jalan mana yang harus kau lalui. Kau pemimpin anakku. Kau harus bisa menentukan yang benar agar kau tidak salah langkah dalam keyakinanmu. Ini semua pelajaran bagimu. Sudah banyak orang yang membodohimu. Kau harus memberikan syarat ini dan itu. Semua adalah ilmu bagimu. Kau sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dalam kelasmu. Tapi kau mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa bersamanya. Salam hormat saya kepadamu. Berterima kasih aku. Kau telah memberikan pengobatan untuk keturunanku. Iya, sama-sama. Oke. Salam buat saudara-saudara di Galunggung dari saya. Insya Allah datanglah kembali ke tempatku. Iya, insya Allah. Setiap silaturahmi pasti akan banyak manfaatnya. Terima kasih. Sama-sama, Ki. Kau akan baik-baik saja, cucuku. Jangan pernah sesali apa yang sudah terjadi dalam hidup kalian. Selalu perbaiki dan perbaiki. Ingat pesanku tadi. Iya, Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Sobat Mata Langit, kita sudah melalui proses mediumisasi dan selanjutnya kita akan lanjut untuk melakukan terapi terhadap Eva. Yuk, kita masuk ke dalam. Allahumma nur samawati wal ardi qanil arsil bayanullah sifatullah ab'alullah nubuwah wajhina wajhikal karim ya Rasulullah. Allahumma wajih sultanil ladhi majil manil qadim wajil wajihil karim walil kalimati tammati wa da'wati mustajabati aqil hazani wal husaini. Inna allaha balim berikata ja'allah lahu likulli sayin qadran. Subhanallah, 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 subhanallah. Fangkadabu binikmatim Allah wasibtum manamah. Subhanallah, 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 subhanallah. Fangkadabu binikmatim Allah wasibtum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Hamim sin kafir. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Balik, aduh.
Mbak Eva sudah diterapi oleh Panglima Langit. Bisa diceritakan nggak pengalaman saat diterapi tadi? Gimana rasanya? Alhamdulillah sudah merasa lega. Rasa dari terapi. Sekarang udah enteng, tapi waktu diterapi tadi apa rasanya? Waktu pakai lada sakit? Sakit, ya sakit, sakit banget. Terus waktu mandi air doa? Kayak sesak napas, menggigil sesak napas susah. Padahal cuma diguyur satu gayung doang, tapi rasanya sesak napas, gigil ya. Begitu selesai di mandi air doa, Alhamdulillah enteng, alhamdulillah. Mudah-mudahan sembuh. Mudah-mudahan sembuh total ya. Itu yang sakit di jantungnya, di dadanya masih ada enggak? Masih, tapi belum normal, tapi udah mendingan. Udah mendingan ya, nggak sekencang yang sebelumnya. Terus katanya keliengan? Sekarang enggak, udah Nggak, alhamdulillah. Perutnya? enggak sakit. Alhamdulillah ya. Terus tadi kan kita sempat tiba-tiba datang leluhurnya terus memberikan petuah gitu. Gimana perasaan kamu dapat petuah dari leluhurmu? Alhamdulillah mungkin dapat pelajaran baru bahwa kita tidak harus mencari-cari kesalahan lain. Yang penting kalau kita mengejar kesembuhan, mintalah kepada Allah. Mungkin syariat jalannya melalui Panglima, mudah-mudahan dikasih kesembuhan, tidak harus tahu siapa pelakunya. Intinya karena mungkin kalau kita terus mengejar-ngejar pelakunya, siapa-siapanya, itu memang menambah masalah lah buat kita. Terus mungkin kita juga kadang timbul dendam atau gimana. Malah tambah dosa ya? Tambah dosa, iya. Ya Panglima, kira-kira apa kesimpulan yang bisa disampaikan untuk penelisikan hari ini? Silakan. Teruslah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena penyakit yang diberikan oleh kita itu atas kehendak Allah. Apakah itu buatan orang, apakah itu datangnya dari Allah. Yang namanya penyakit itu adalah ujian pengampunan dosa buat kita. Ada hikmahnya, kita sebagai manusia sudah benar yang mereka lakukan, terus ikhtiar dan tidak menyerah. Ketahuilah bahwasanya setan itu tidak akan pernah bisa mencelakakan manusia kalau kita menanamkan keimanan, amalan, doa. Insya Allah pasti kita dilindungi. Yang bisa mengobati kita adalah diri kita sendiri. Walaupun Rasulullah sendiri mengatakan datanglah kepada ahlinya, tapi tetap saja yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia harus mengamalkan doa untuk menghancurkan semua gangguan-gangguan sihir di dalam tubuh kita, karena tidak ada kekuatan atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terjadi juga melainkan atas izinnya. Jadi kepada Dia juga kita kembali meminta untuk kesembuhan kita, kesehatan kita, dijaga kita dunia dan akhirat. Saya yakin kalau kita benar-benar taat dan beriman, insya Allah kita akan selamat. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat untuk Sobat Mata Langit semuanya, dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan juga doa dari semua Sobat Mata Langit dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.